Selamat malam kembali teman-teman di podcast God and Beyond, dan malam ini kita akan mendiskusikan evolusi, seperti apa saja bukti-bukti untuk evolusi, apa alasan-alasan kita mengapa kita mesti menerima evolusi, atau bahkan adakah alasan untuk menolak evolusi gitu ya. Aku udah kedatangan dua teman sosmedku di pihak yang menerima evolusi. Ada Galvina, nanti dia akan memberikan bukti dan alasan-alasan mengapa evolusi itu benar dan terjadi gitu ya. Sedangkan di pihak yang menolak evolusi itu tuh ada Mas Alimin. So ya, kita udah punya dua pihak yang kontra. So ya, makasih kepada Galvina dan Mas Alimin udah bersedia untuk tampil di channel aku ya. Um, Terima kasih banyak juga, Bang. Thank you. Ya, langsung aja. Karena Galvina ada di pihak yang afirmatif, ada yang di pihak yang menerima evolusi gitu ya. Jadi aku akan ngasih Galvina kesempatan pertama untuk berbicara. Nanti setelah Galvina itu tuh nanti akan disusul sama Mas Alimin ya. Thank you. Nanti setelah Mas Alimin memaparkan pemikirannya, jadi Galvina dulu, lalu Mas Alimin. Setelah Mas Alimin, barulah kita akan masuk ke sesi dialog langsung ya, semacam cross examination gitulah. Aku di sini cuman akan jadi moderator doang ya, soalnya kalau aku join biasanya aku suka bias, suka bias, karena aku juga punya stand sendiri di sini. So ya, aku akan ngasih Galpina kesempatannya dulu. Silakan Galpina untuk memberikan pemaparannya. Halo teman-teman semua, sebelumnya mohon maaf karena ini dalam bentuk PowerPoint yang lebih apa ya, saya lebih menarik gitu ya. Di sini aku cuman bikin di Word yang dimana ada banyak banget halamannya, sekitar 48 halaman, termasuk eh, referensi yang aku gunakan. Jadi sekarang aku mau izin buat share screen dulu. Oh ya, dan aku sebelumnya di sini posisi aku adalah mahasiswi bioteknologi yang sebenarnya aku sangat familiar dengan yang namanya evolusi, biologi molekuler, dan lain-lain. Nah, untuk bidang yang lain seperti arkeologi, geologi, dan neuroscience bisa ditanyakan kepada ahlinya karena em, dari saya sendiri nggak mempelajari tentang hal tersebut, jadi hanya akan disinggung secara singkat saja. Kelihatan nggak ya? Sip. Tapi kalau boleh tahu, kalau boleh di agak gedein dikit ya. Oke, Nah, gitu. udah kelihatan ya. Sip. Ini ada 48 halaman riset saya ya. Jadi di pendahuluan di sini tuh sebenarnya singkatnya aku mau menjelaskan dulu bahwa sains itu adalah salah satu metode dari epistemologi sendiri yang dimana sains ini untuk mencari kebenaran. Namun tolak ukur kebenarannya sains sendiri itu jauh lebih istilahnya lebih ketat daripada metode yang lain seperti dalam metode non empiris, misalnya di non empiris ada yang namanya intuisionisme dan lain-lain yang cenderung lebih subjektif. Sedangkan yang dikejar oleh sains ini adalah penjelasan yang lebih objektif dan universal. Sehingga tuh ada beberapa tahapan-tahapan yang dimulai dari observasi, hipotesis, kemudian eksperimen sampai analisis data. Nah, di jurusan aku sendiri, aku diajari untuk em, menerapkan metode-metode tersebut. Karena kalau di bioteknologi sendiri itu kita bekerja dengan makhluk hidup dan tentunya reaksi-reaksi kimia yang dimana dalam setiap percobaan itu kita harus objektif dan kita harus jujur kalau misalnya eksperimen kita itu ada kekurangan dan ada gap, maka ya dicantumkan ke laporannya gitu. Jadi nanti penelitian yang selanjutnya tuh jadi lebih gampang gitu untuk mengisi gap dari penelitian yang saya lakukan gitu. Jadi kalau di sini aku cantumkan empiris klasik itu sebenarnya dimulai dari observasi. Nah, kemudian ada di hipotesis, kemudian hipotesis itu juga punya syarat gitu. Jadi hipotesis itu adalah dugaan awal yang berdasarkan pengamatan. Jadi memang empiris ini sifatnya sangat apa ya, sangat indrawi gitu. Berdasarkan pengamatan dari peneliti gitu. Nah, kemudian setelah hipotesis, biasanya sebelum kita melakukan eksperimen real, kita itu melakukan penelitian pendahuluan, sebagaimana yang aku lakukan di skripsi aku untuk melihat
kira-kira sebuah tren gitu, misalnya tren pertumbuhan mikroba. Jadi kita harus membuat penelitian pendahulu untuk memfiksasi metode yang akan kita gunakan sebelum kita loncat ke penelitian yang utama. Kemudian setelah penelitian utama, untuk memastikan bahwa penelitian kita ini nggak terjadi secara kebetulan atau disebabkan oleh faktor-faktor di luar perlakuan, maka diperlukan analisis data. Biasanya itu menggunakan eh, ANOVA, yang aku tuh sebenarnya menggunakan software namanya software Minitab atau Design Expert, yang nanti tuh bisa kelihatan gitu kira-kira apakah perlakuan memberikan perbedaan nyata terhadap respons seperti itu. Nah, kemudian setelah analisis data, tentunya kita akan menginterpretasi datanya. Nah, interpretasi juga nggak boleh sembarangan karena kita harus merujuk pada penelitian terdahulu gitu. Jadi apakah penelitian kita udah sesuai atau apakah ternyata penelitian kita ini misalnya sifatnya lebih inovatif sesuai dengan hipotesis yang sudah kita ajukan di awal kayak gitu. Jadi emang sebenarnya itu bukannya apa ya, kebenaran itu harus diukur secara empiris, cuman untuk sains itu memang biasanya harus empiris. Makanya kalau matematika itu sebenarnya bukan termasuk ilmu alam. Dia ini ada di jalan yang berbeda, namun bisa digunakan sebagai tools untuk memahami alam semesta. Contohnya ya di fisika, kemudian di kimia analitik dan lain-lain memang sangat berguna sebagai bahasa gitu. Tapi karena matematika itu bentuknya seperti aksioma dan ya nggak harus dibuktikan secara empiris, jadinya dia biasanya disebutnya secara terpisah gitu. Misalnya MIPA gitu, jadi matematika dan ilmu pengetahuan alam gitu sih. Nah, oh iya, sifatnya sains itu sebenarnya sangat tentatif, yang dimana sains itu tuh sifatnya nggak mutlak, karena kayak buat apa kita mempertahankan apa ya teori yang sudah nggak relevan lagi. Jadi kita nggak punya kepentingan untuk mempertahankan teori yang sudah usang gitu. Contohnya, kalau misalnya gravitasi Newton bukan usang, cuman lebih ke kayak hukum gravitasi itu memiliki fungsi yang berbeda sama teori relativitas, yang dimana hukum itu kalau di sains itu sebenarnya memiliki kedudukan yang sama, hanya saja fungsinya berbeda. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ya kan, kenapa teori evolusi itu nggak disebut sebagai hukum, ya karena teori evolusi memiliki fungsi yang berbeda, karena hukum itu tuh hanya menjawab apa yang terjadi. Misalnya gravitasi itu sebenarnya apa sih yang terjadi di kenapa kenapa benda jatuh itu sebenarnya apa yang terjadi, yaitu gaya tarik menarik antara benda. Tapi kalau misalnya di teori relativitas Einstein itu menjawab mengapa gravitasi itu bisa ada, yaitu dari kelengkungan ruang waktu. Nah, sedangkan teori evolusi itu menjelaskan mekanisme kehidupan yang diawali dengan materi yang eh, organik itu di abiogenesis. Tapi kalau misalnya di teori evolusi itu dimulai dari makhluk hidup yang bersel lebih sederhana gitu sampai yang lebih kompleks gitu. Kemudian di sini ada asal-usul kehidupan. Jadi sebelum abiogenesis itu sebenarnya ada yang namanya biogenesis gitu. Tapi jauh sebelum itu Aristoteles sudah berpikir bahwa oh, bisa jadi materi yang hidup itu muncul dari materi yang tidak hidup. Cuman tuh observasinya dia itu tuh berdasarkan mengamati kayak misalnya bangkai terus habis itu tiba-tiba muncul belatung gitu. Jadi dia menduga bahwa materi yang hidup bisa muncul dari yang tidak hidup, yaitu dari eh, apa namanya, bangkai tersebut gitu. Nah, kemudian pada tahun 1676 itu ada orang yang melakukan eksperimen gitu lah istilahnya. Jadi eksperimennya ini tuh menggunakan leher angsa gitu, kayak apa sih namanya kalau bahasa nggak teknisnya. Pokoknya ini flask leher angsa namanya. Jadi flask ini tuh diisi oleh kaldu. Kemudian tuh kaldunya itu disterilkan menggunakan panas. Yang artinya kalau misalnya steril berarti kan nggak ada mikroba di situ. Tapi ketika leher angsanya ini dipatahkan atau dimiringkan itu bakterinya present. Berarti kan kalau misalnya begini, bakteri udara yang ada di ini ya lehernya itu pindah ke dalam, yang artinya em, materi hidup itu nggak secara spontan muncul di suatu lingkungan gitu, yang dimana lingkungan di sini adalah kaldu, sehingga ini biasanya disebut dengan biogenesis gitu. Jadi makhluk yang hidup itu munculnya dari makhluk yang hidup sebelumnya gitu, singkatnya. Kemudian em,
Tak lama kemudian ada yang melakukan eksperimen. Jadi eksperimen ini tuh didasari oleh hipotesis bahwa materi organik itu terbentuk dari materi anorganik. Jadi dulu waktu pas bumi purba itu sebenarnya udah ada molekul-molekul sederhana sebagai konsekuensi dari Big Bang itu sendiri. Nah, kemudian eksperimen ini oleh Miller Urey itu mencoba untuk mereplikasi keadaan kehidupan awal yang dimana di sini water itu merepresentasikan laut di zaman purba. Kemudian ini lautnya dipanaskan, yang terus habis itu gas yang awalnya di bumi purba itu ada, itu dimasukkan. Kemudian nanti ketika uap air ini berinteraksi dengan gasnya, ini nanti akan dialirkan ke elektroda, yang dimana elektroda ini tuh apa ya kayak merepresentasikan petir gitu. Nanti ketika gasnya ini kena petir, kemudian dikondensasi dan siklus ini berjalan dengan seterusnya, ini tuh menghasilkan larutan yang berisi asam amino, yang dimana asam amino itu merupakan molekul yang lebih kompleks dibandingkan molekul-molekul anorganik tersebut. Nah, buktinya ada di sini, tapi kalau untuk bukti awalnya itu mereka cuma mendeteksi adanya 3 asam amino saja. Tapi ketika eksperimennya ini direplikasi dan apa namanya tes lagi dengan alat yang lebih canggih gitu karena di zaman dulu tuh gas kromatografi itu ya jauh lebih primitif daripada zaman sekarang dan ternyata ada 20 lebih asam amino yang dideteksi di gas kromatografi itu. Tapi ya abiogenesis ini sifatnya bukan teori karena dia ini masih belum secara detail menjelaskan apa ya kayak gimana materi anorganik ini bisa berpolimerisasi untuk membentuk materi yang lebih kompleks itu. Jadi belum ada penjelasan yang lebih detail mengenai hal itu. Berbeda dengan halnya teori evolusi gitu. Jadi kayak kalau misalnya salah satu kehidupan ini itu punya penjelasan alternatif lain seperti misalnya RNA world. Cuman Arena World ini tuh masih dikritik di kalangan ilmuwan dan ada yang menyebut bahwa ini teori terburuk gitu. Tapi terburuknya bukan secara harafiah, itu lebih ke kayak kritik karena RNA itu kayak dia ini molekulnya sangat kompleks sehingga kayak mustahil untuk muncul begitu saja. Sehingga lebih mungkin kalau misalnya suatu organisme kompleks itu terbentuk dari materi yang tidak kompleks lebih dahulu. Karena si RNA ini tuh apa ya, dia ini hmm, nah, ini dihipotesiskan menjadi suatu materi organik pertama karena RNA ini punya double fungsi gitu. Kalau misalnya sekarang RNA itu cuma diketahui dengan fungsinya kayak dia ini hanya sebagai messenger bagi DNA dan mengkatalisis reaksi sehingga RNA itu biasanya disebut dengan ribozyme gitu. Nah, di hipotesis ini itu karena RNA memiliki double fungsi sebagai apa namanya sebagai katalisis reaksi sekaligus dulunya itu dihipotesiskan menyimpan informasi genetik yang berarti RNA ini juga berperan sebagai DNA. Jadinya ilmuwan itu punya hipotesis RNA world ini. Cuman banyak kritik yang mengatakan ah nggak mungkin itu saja gitu pada kondisi purba yang ekstrim orang RNA kan terlalu kompleks gitu. Nah ini ada apa namanya tahap singkat dari abiogenesis gitu atau biasanya disebut dengan abiotik. Nah, ini masuk ke bagian yang menarik. Ini namanya teori evolusi ya. Jadi, tapi teori evolusi itu sebelum Darwin tuh sebenarnya udah banyak yang mencetuskan idenya. Termasuk filsuf-filsuf Yunani kuno. Cuman ya mereka nggak tahu detailnya gimana. Cuman kayak filsuf Yunani seperti Anaximander percaya tuh bahwa manusia itu berevolusi dari makhluk air gitu. Dan ternyata setelah beberapa eksperimen yang banyak banget atau setelah beberapa observasi ternyata iya, jadi air itu makhluk air itu kemungkinan adalah nenek moyang bersama dari manusia. Kenapa? Karena buktinya ada di embriologi. Pertama ada di embriologi, aku nggak tahu detailnya gimana ya, tapi berdasarkan biologi, jadi itu di tahap pertama di embrio ini dari manusia, kemudian domba, ayam, dan beberapa organisme lainnya termasuk ikan, itu
strukturnya mirip gitu pada tahap awalnya. Kemudian dia berubah. Contohnya di bagian insang di manusia itu berubah menjadi rahang dan apa ini namanya telinga. Yang dimana berarti makhluk hidup itu menyesuaikan tempat hidupnya sesuai lingkungannya. Tapi nenek moyangnya dari satu leluhur yang sama. Jadi mereka itu semakin beradaptasi ya fiturnya juga berbeda gitu. Kalau di evolusi modern itu juga ada yang namanya pentadactyl limb. Jadi dia ini tuh struktur tulang depan yang ada di manusia dan beberapa hewan yang lainnya. Ya, bisa dilihat di sini bahwa strukturnya mirip banget ya. Yang beda itu cuman di ukurannya. Yang dimana kalau misalnya di manusia juga itu juga fungsinya berbeda lah pastinya. Dan kayak kalau buat di paus karena dia berenang, ya difungsikan untuk berenang tapi strukturnya sangat mirip yang ditandakan oleh warna-warna berikut. Kemudian ada juga buktinya dari fosil transisi. Ini tuh namanya Tiktaalik rosseae ya. Jadi dia ini apa ya? Jadi dia ini adalah makhluk purba yang hidup di air, tapi dia ini punya insang sekaligus katup oksigen yang memungkinkan dia itu untuk pindah ke daratan. Tapi di daratan tuh pasti juga ada yang namanya seleksi, ada tantangan hidupnya. Seperti matahari contohnya, kan dia nggak punya yang namanya bulu untuk melindungi dirinya gitu. Jadi itu menjadi tantangan buat dia. Tapi semakin dia beradaptasi, ya strukturnya juga semakin berubah gitu. Tapi pertanyaannya biasanya yang paling sering ditanyakan loh, kenapa ikan masih ada sampai sekarang kalau misalnya ada ikan yang pindah ke daratan? Ya karena ketika lari dari predator misalnya untuk menyelamatkan diri mereka, ya nggak semuanya lari ke daratan, ada yang masih di air sehingga ya mereka memilih cabang yang berbeda gitu istilahnya. Bukan berarti dia ini punah. Kalau misalnya punah itu berarti dia nggak mampu untuk bertahan hidup dan tidak mampu bereproduksi. Untuk kronologinya itu ada di sini singkatnya, tapi aku nggak bakalan bahas Big Bang soalnya batasnya di sini di teori evolusi aja gitu. Yang bisa dilihat bahwa sebenarnya teori evolusi itu eh, nggak linear. Jadi dia ini bercabang yang dimana juga bisa dilihat di sini eh, bahwa manusia itu tuh memiliki keturunan yang sama dengan other mammals, yang dimana mamalia tertua ini di sini diketahui ada lemur, kemudian ada tarsier, kemudian ada New World monkeys, Old World monkeys, sampai jadi kita ini bukan keturunan kera, tapi berbagai nenek moyang sama dengan mereka semua. Yang dimana garis keturunan kita ini berpisah di sini dengan simpanse. Jadi evolusi itu sebenarnya tadi aku ralat di awal sebenarnya bukan dari yang tidak kompleks menjadi kompleks, tapi sebenarnya itu lebih ke kayak pemisahan jalur evolusi dari yang paling tua sampai yang paling baru gitu. Makanya kekerabatan kita itu tuh paling dekat sama simpanse, gorila, orangutan, gibbon, lala itu karena perpisahannya tuh masih bisa ditelusuri dan juga jaraknya masih dekat. Makanya kalau misalnya di pohon filogenetik, manusia sama Eukariot itu udah jauh banget karena Eukariot berpisahnya dari ancestor yang dulu itu lebih dulu gitu. Nah, cara ngebuktiin itu gampang sih. Sekarang teknologi udah canggih. Di sini aku punya metode yang bisa kalian pakai juga. Karena genetika molekuler itu udah berkembang juga. Bentar, di bawah. Ini sebenarnya bidangku banget sih. Ini diawali dari genetika Mendel sampai Watson and Crick menemukan struktur DNA ini. Terus habis itu database-nya disimpan di namanya NCBI. Itu bisa dilakukan dengan kalian cari aja database-nya, bentar, di NCBI. Mm-mm. Bentar ya, agak lemot. Jadi di NCBI itu kita bisa mengakses urutan basa nitrogen dari semua, nggak semua sih, dari banyaknya organisme. Jadi ini kayak arsipnya dunia gitu sebenarnya. Jadi ini dari berbagai ilmuwan dari seluruh penjuru dunia. Jadi
kenapa kok ilmuwan bisa tahu urutan DNA-nya ya mereka ekstrak gitu, misal dari jaringan-jaringan. Tapi kalau misalnya untuk organisme yang lebih tua itu dari fosil, tapi syaratnya ya fosilnya nggak boleh rusak dan masih terlindungi gitu. Tapi kalau misal untuk membandingkan pohon filogenetik yang lebih tua lagi ya dibandingkannya dengan morfologi yang homolog gitu. Ini bisa dicari dari nucleotide, terus habis itu ditentukan primernya apa gitu. Misalnya si sitokrom B gitu, CYTB ya CYTBB. Terus habis itu tulis aja organismenya apa, misalnya Homo sapiens gitu. Pastiin ini udah nukleotide karena kita nyarinya nukleotide. Terus biasanya untuk laptop yang agak kentang gitu cari urutan basa nitrogen yang lebih singkat. Misal nih 123 base pair aja. Kemudian dari sini nanti karena laptopku lagi lemot banget, tadi aku udah nyoba buat em, bikin pohon filogenetiknya. Jadi ini kan udah keluar nih. Terus habis itu kita bisa masukin database DNA ini ke namanya itu Mega. Mega 11 ini bisa bikin pohon filogenetik berdasarkan urutan basa nitrogen yang kita temukan di database NCBI ini gitu. Terus nanti sebelum apa namanya dibikin profil genetiknya kita harus amplifikasi dulu DNA-nya. Jadi kayak diratain gitu kanan kirinya gitu. Terus nanti bakalan ketemu. Nanti untuk detailnya kalian bisa kayaknya aku bakalan bikin video terpisah di TikTok ya. Nunggu laptopku bener dulu ini nggak tahu kenapa. Terus, ya sih sebenarnya teori evolusi itu aja. Dan untuk orang-orang yang dalam tanda kutip religius, itu sebenarnya kalian nggak harus menghilangkan sang pencipta di situ. Cuman kalau misalnya di dalam sains sendiri, gimana ya? Di sains itu kita nggak perlu memasukkan entitas spiritual di dalam variabel penelitian kita gitu. Jadi bukannya kita tidak mengadakan sang pencipta, tapi kita itu nggak membahas itu gitu. Dan kalau misalnya logika seperti ini, dan kalau misalnya alam itu dapat bekerja di dalam hukum-hukumnya sendiri, maka ya bisa jadi alam juga nggak perlu yang namanya pencipta gitu. Tapi kalau misalnya masih ada definisi lain mengenai ketuhanan yang dimana ketuhanan adalah alam itu sendiri atau sebagainya, ya mungkin itu bakal relevan gitu. Menurutku sih seperti itu. Jadi itu materi dari aku. Ini detailnya nanti bisa ditanyakan aja misalnya kayak eksperimen-eksperimennya nanti aku akan berusaha dengan yang terbaik untuk menjelaskan. Terima kasih. Oke, that's a lot ya. Banyak banget ya yang bisa aku terima. Dan ya, banyak banget yang disampaikan oleh Galvina tuh yang baru buat aku ya. Aku cuman makanya aku agak kesusahan nangkapnya. Tapi aku dapat poin-poin yang buat aku menarik ya. Karena pertama evolusi itu sudah ada bahkan sebelum Darwin ya. Bahkan aku juga pernah bikin video soal ini bahwa evolusi itu sudah semacam di apa ya? Dicocok lo apa? Bukan cocok logi. Dibilang oleh Anaximanda ya. Anaximanda tuh bilang kayak apa sih? Kalau ada manusia pertama, dia tuh nggak mungkin survive, dia tuh nggak mungkin bisa selamat gitu loh. Karena kalau manusia pertama itu ya bayi itu tidak berdaya, makanya mesti ada manusia sebelumnya gitu. Eh, itu kan mengimply adanya evolusi ya. Aku pikir Carl Sagan pernah ngomongin ini sih di Cosmos. Lalu bukti-bukti untuk evolusi tadi Galvina tuh menyampaikan soal fosil, ada NCBI bahwa secara embriologi struktur awal manusia itu dengan hewan lain itu sama. BTW manusia juga hewan. Lalu struktur tulang pada manusia itu juga sama kayak hewan lain. And then teori evolusi itu nggak linear ya, tapi bercabang. Jadi eh, untuk teman-teman yang masih mempertanyakan kenapa jika manusia itu berasal dari monyet, kenapa masih ada monyet? Well, bukan kayak gitu caranya ya. Bahkan monyet juga nggak ada sih dulu. Tapi kita punya nenek moyang yang sama dengan monyet, dengan simpanse, dengan bonobo dan sebagainya gitu loh. Dan terakhir yang sebetulnya aku nggak setuju ya, tapi ini nggak bahwa evolusi itu nggak ada hubungannya sama Tuhan. Uh, which in some sense yes, aku setuju bahwa evolusi itu nggak ngomongin Tuhan, tapi enggak lah, oke. Itu bukan bukan tema malam ini, but anyway, itu yang aku tangkap dari Galvina dan makasih banget atas pemaparannya. Sekarang aku akan pergi ke Mas Alimin untuk
menyampaikan pemaparannya. Nanti setelah Mas Alimin menyampaikan pemaparannya, kita langsung ini ya dialog back and forth. So ya, Mas Alimin silakan untuk menyampaikan pemaparannya nih. Oh, oke. Sebelumnya maaf Mbak Mas Apriyadi ya, Mbak Galvina. Saya tidak bukan apa namanya seperti Mbak Galvina ya yang berposisi berstatus sebagai biologis scholar ya. Jadi saya di sini memang kemarin sudah sebelum diskusi sudah ada disclaimer dengan Mas Apriyadi ya. Sebenarnya bukan berharap konsepnya itu debat gitu. Jadi saya di sini harapannya sebagai audiens aja begitu Mbak Galvina, Mas Apriyadi. Yang kedua, sedikit saya revisi dari Mas Apriyadi tadi. Jadi posisi saya itu sebagai orang yang setuju dengan kreasionis, tidak sepenuhnya menolak teori evolusi begitu. Hanya saja pada detail tertentu yang barusan disampaikan oleh Mbak Galvina ya, tepatnya di asal-usul manusia pertama yang mungkin dalam bahasa sains itu disebut Homo sapiens ya, yang Nabi Adam itulah ya. Kita secara agama di agama Abrahamik itu kita kenal sebagai Nabi Adam. Ya kita memang memahaminya seperti itu gitu ya. Yang kedua bahwa saya di sini berposisi sebagai memahami evolusi kita pahami seperti yang Mbak Galvina pahami gitu ya di in majornya ya in major dari penjelasan Mbak Davina kita pahami seperti itu. Tapi eh, kita sebagai kreasionis hanya melihat si evolusi ini sebagai model sejarah begitu Mbak Galvina. Model sejarah kan ada ya kita dari di sisi non kalau secara epistemologi non science gitu ya. Kita kan ada dari sisi agama saja kita ada catatan wahyu gitu ya. Mungkin catatan-catatan arkeologi gitu berupa prasasti dan sebagainya gitu mungkin kan sejarah bisa bisa digali dari situ ya Mas Yadi ya. Nah saya memakai alternatif yang kedua begitu Mbak Mbak Galvina Mas Apriyadi. Adapun untuk untuk evolusi ini sebenarnya tidak sepenuhnya berbeda begitu hanya saja di detail-detail tertentu saja. Kita agak berbeda di situ karena yaitu tadi evolusi sendiri bukan seperti teori teori misal ada klaim kita bisa mengkloning nih ya kita bisa mengkloning suatu sel gitu mengkloning hanya dengan berbahan eh, sel 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 tunggal ya tanpa ada gamet jantan gamet betina bertemu bisalah jadi itu nah itu klaim itu memang kuat dan dalam bahasa agama itu sudah jazm gitu ya tidak ada dispute lagi di situ. Memang bisa bisa dibuktikan ulang, bisa dilakukan rekonstruksi ulang. Sedangkan untuk evolusi sendiri, saya rasa klaim-klaim seperti kreasionis yang masih mempertahankan argumentasi penciptaan manusia pertama seperti Adam, saya rasa masih sah gitu ya, Mas Yadi, Mbak Galvina gitu. Ya alasannya itu tadi begitu, bahwa evolusi sendiri udah sangat bagus menjelaskan mekanisme bagaimana kehidupan itu terbentuk begitu ya. Kalau saya pribadi di sini berdiri sebagai memahami evolusi itu ya kemungkinan ada seperti itu gitu. Tapi dari sisi wahyu gitu ya penciptaan manusia pertama Adam itu ya udah seperti itu. Kayak gimana ya? Kayak paralel aja begitu, Mbak Mbak Galvina. Begitu. Ada kita membuka ruang kemungkinan itu tapi kita beda untuk si si Adam manusia pertama ini begitu. Atau bisa jadi kita juga membuka lebih banyak kemungkinan antara lain semuanya itu diturunkan secara simultan, semuanya itu diturunkan secara simultan begitu ya dengan struktur yang apa yang ada sekarang ya, yang dengan bukti-bukti yang dengan struktur yang seperti dijelaskan Mbak Galvina barusan begitu. Jadi eh, bisa dipahami mohon maaf. Sampai di sini bisa dipahami Mas Apredi. Jadi kita saya pribadi membuka kemungkinan pertama apa namanya evolusi itu memang apa adanya seperti Mbak Galvina tadi ceritakan gitu ya. Tapi kita berbeda untuk case-nya Nabi Adam begitu.
bisa dipahami ya. Kemungkin apa namanya? Kita juga membuka kemungkinan kedua seperti halnya itu terjadi secara simultan begitu. Adapun struktur yang begitu setelah kita amati dengan biologi molekuler ternyata sedekat itu begitu ya. Dan mungkin catatan kronologinya dari struktur DNA-nya sangat menjelaskan keteraturan begitu. Itu pun kita membuka kemungkinan itu begitu. Begitu Mas Apriyadi, Mbak Galvina. Mudah-mudahan apa apa yang saya sampaikan bisa Ya, diterima begitu ya. Ini siap. mohon maaf ya, nggak tidak banyak apa namanya membawa literatur karena bukan murni dari biologi schooler ataupun yaitu kreasionis itu kan identik dengan kayak ustadz, agamawan atau pastor gitu ya. Kalau saya ini aja sih eh, apa antusias juga Ya. di bidang evolusi gitu ya dengan literatur evolusi. Makanya hal-hal seperti tadi bio, abiogenesis kalau nggak salah yang diuraikan Aristoteles. Nah, itu juga ya bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup. Kemudian secara timeline itu dibantah kalau nggak salah oleh Francisco Redi kalau nggak salah itu. Beliau Francisco Redi membahas teori ini beliau dengan eksperimen eh, kalau gelas atau bejana apa ya diisi daging. Nah, yang bejana kedua bejana diisi daging tapi ditutup dengan apa namanya jaring begitu ya. Dan bejana ketiga gelas diisi daging ditutup rapat begitu. Nah, dari hasil itu ternyata yang tanpa ditutup dia berisi banyak belatung. Yang kedua diisi oleh belatung tapi di jaringnya aja. Pokoknya dari kesimpulan filsuf Francisco Redi ini diketemukan bahwa itu membuktikan ya adanya adanya belatung di sini berasal dari lalat-lalat yang bertelur di situ. Maka dari situ teori teori abiogenesisnya apa namanya Aristoteles ada semacam antitesis gitu ya. Kemudian dikembangkan lagi oleh Lamarck kalau nggak salah yang meneliti apa namanya fosil-fosil jerapah ya, jerapah yang berleher panjang dan berleher pendek, sehingga di situ ada perdebatan yang ini itu hasil seleksi alam, berleher pendek kalah karena seleksi alam atau memang dia eh, melaku, mengalami evolusi apa namanya lehernya itu bisa bisa memanjang gitu ya seiring berjalannya waktu gitu. Jadi sebenarnya untuk evolusi evolusi yang saya pahami juga walaupun ya nggak sesistematis Mbak Galvina Mariam juga sebenarnya saya cukup detail juga. Makanya sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan sih sebenarnya Mas Apriyadi. Mungkin di detail-detail kecil aja begitu. Mungkin dari saya cukup sekian sih. Mungkin bisa dilanjut dengan ini kali ya dengan arahan Mas Apriyadi. Monggo Oke. Mas. Ya, Eh, aku sebelumnya pertama tentu aku pengen menyampaikan makasih dulu ya atas pemaparannya dan atas kebersediaannya untuk join dialog dengan kami. Dan aku pengen memastikan dulu, takutnya aku barusan salah tangkap. Sebetulnya posisi Mas Alimin ini, Mas Alimin juga sebetulnya hampir sama ya dengan Galvina, dengan aku, bahwa yes, Mas Alimin juga meyakini bukti-bukti evolusi seperti fosil, DNA, dan sebagainya. Cuman ada, misalnya ada detail yang berbeda, misalkan ada di case yang berbeda di Nabi Adam. Jadi aku pengen eh, memahami maksudnya Mas Alimin itu, jadi Nabi Adam tuh bukan hasil evolusi gitu ya, atau Nabi Adam tuh spesial dan dia tidak mengikuti hukum alam gitu loh. Kayak gitu persis atau seperti itu gimana? Mas. Persis seperti itu Mas jadi. Iya, Oke. iya. Oke, Oke. oke, itu satu yang beda ya. Kedua, Mas Alimin percaya juga nggak bahwa katakanlah hewan lain gitu ya, hewan lain seperti kucing, anjing, bonobo, itu berevolusi, maksudnya Mas Alimin menerima nggak bahwa di masa lampau mereka itu memiliki nenek moyang yang berbeda gitu. Maksudnya kucing yang kita temukan sekarang itu tuh bukan kucing di masa lampau tuh bukan kucing yang hari ini kita temui gitu loh. Mungkin aku agak membulat, maafin ya, tapi paham ya maksud saya ya. Mas Alimin percaya nggak kalau hewan-hewan yang kita temui sekarang itu tuh merupakan hasil evolusi atau Oke, enggak? maaf Mas. Mungkin eh, di luar dugaan Mas Yadi ya, saya juga tahu si kucing ini dia
dari keluarga Felidae gitu ya. Felidae tahu sedangkan si anjing itu kalau bukan kalau nggak salah saya yakin semua sepakat ya dia dia berasal dari Canidae secara jalur evolusi dia di apa namanya eh secara kategorisasi lah ya dalam filsafat mungkin kategorisasinya mereka da- menjadi ordo besar karnivora gitu. Yang satu Oh, jalur evolusinya ke Canidae dari keluarga Canidae, yang kedua dari family Felidae. Saya eh, bisa membuka kemungkinan saja sih Mas jadi lebih tepatnya membuka kemungkinan untuk evolusi yang versi Mbak Galvina tadi ya, yang juga membuka kemungkinan eh, teori creation simultan begitu dengan evolusi mikro ya mikro evolution ya Mas Yadi ya ya, ya oke. ya oke. Sebelum ke Galvina ya, sebelum Galvina menanggapi Mas Alimin, aku pengen pengen nanya satu hal lagi. Mas Alimin punya bukti nggak untuk mendukung kreasionisme? Kayak misalkan kan tadi Galvina udah ngasih bukti-bukti kayak misalkan fosil, DNA, NCBI, embriologi dan sebagainya. Kalau untuk kreasionisme, Mas Alimin punya buktinya nggak untuk mendukung itu? Oh, kalau saya tidak yakin Mbak Mas Yadi ya di sini ya kalau untuk eh, kreasionisme itu kan kita dasarnya ontologi yang seperti kemarin kita bahas Mas Edi ya. Makanya saya agak agak ini sih kok kenapa kemarin diskusi awal harusnya ada begitu ya Mas Edi. Oh, Ya, betul. Yang saya sempat mengajukan kayak tesis ontologi yang lahir dari gagasan saya begitu Mas Edi. Yang kedua mungkin sejalan dengan evolusi dan fosil begitu ya. Saya yakin itu fosil, itu asli dan memang seperti itu adanya begitu. Di sisi agama mungkin kalau kalau agama itu kan sejak secara kesejarahan terutama untuk Islam begitu ya. Itu ada disiplin ilmu yang namanya eskatologi ya Mas Yadi ya. Mungkin untuk agama lain ya tanpa mengurangi rasa hormat saya karena mungkin mereka lebih tua gitu ya dan secara eh, kultur kultur budaya penulisan dan pencatatan sejarah itu lebih kuno entah di Yahudi maupun eh, Kristen gitu kan tidak terlalu ini detail gitu ya pencatatannya juga mungkin rawan bias. Nah, untuk Islam ini untuk eskatologi semuanya hampir semua sejarawan baik Muslim non Muslim itu seperti itu seperti seperti sudah sepakat bahwa eskatologi dalam Islam memang berjalan seperti itu Mas Yadi begitu. Eh, Mungkin saya rasa oke oke itu oke. agak-agak susah memang ya karena kita kan eh, dari sudut pandang sejarah gitu ya. Sedangkan untuk evolusi ini kita berdasarkan fisik gitu ya. Walaupun keduanya menurut saya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Di satu sisi Islam ya dia terkonfirmasi juga kok kayak nubuah tentang tentang kejadian A, kejadian B, kejadian C gitu. Terkonfirmasi disaksikan banyak orang begitu ya, banyak banyak catatan sejarah gitu. Tapi sekali lagi saya tidak bisa gunakan itu di sini Mas Apri. Oke. Mungkin mohon maaf. Gitu aja ya. Ya. O- Oke, Galvina ada sesuatu yang mau disampaikan? Ya, terima kasih ya Mas Alimin atas tanggapannya. Jadi yang saya pahami mohon dikoreksi ya kalau misalnya salah. Jadi Mas ini tuh eh, menerima teori evolusi hanya sebatas istilahnya secara non historis dari agamanya Mas Alimin dan manusia ini tidak dihasilkan dari evolusi itu sendiri. Apakah benar ya? eh, eh, Lebih tepatnya bukan begitu sih. Saya hanya berbeda di detail ini Mas. Ini Mbak Galvina terkait Nabi Adam itu masih masih satu nenek moyang memilih berbagi leluhur begitulah ya. Adapun mekanisme yang lain saya membuka kemungkinan ya. Saya pribadi ya nggak tahu untuk agamawan yang lain begitu ya. Saya membuka kemungkinan bahwa bisa jadi ada benarnya juga di situ begitu. Betul, karena alasan saya si evolusi ini kan bukan sesuatu yang bisa kita buktikan langsung ya seperti seperti klaim-klaim
cloning gitu ya. Misal cloning kan itu mereka mengklaim kita bisa menghasilkan individu baru dengan satu sel gitu ya. Kita kita taruh di dalam inang ya, semacam inang, akan lahir itu individu yang sangat identik dari eh, induk sel yang diambil darinya, begitu begitu Mbak. Tapi untuk evolusi sendiri ini kan sifatnya inferensi ya. Iya, inferensi. Tapi saya tidak menolak apa namanya, temuan-temuan saintis terkait eksistensi fosil, eksistensi mungkin dari artefak fosil gitu ya, penelitian biologi molekuler sampai ke level DNA, RNA gitu. Ya apa ininya menolak, konyol menurut saya untuk menolak begitu Mbak Galvina. Membuka saja sih, membuka ruang kemungkinan saja sih lebih tepatnya sebagai kreasi. Menurut saya yang lebih wisdom ya, membuka kemungkinan itu ada. Cuman kita sangat berbeda di detail ini sih terkait manusia saja gitu. Karena ya ya mungkin seperti yang Mas Apria dibilang, sejak kapan Homo sapi kayak Homo erectus melahirkan Homo sapien, walaupun itu pertanyaan yang salah kaprah begitu ya kalau melihat dari filo filogenetik ya, melihat filogenetik, pertanyaan seperti eh, sejak kapan Homo erectus melahirkan Homo sapien begitu, dan Homo sapien memiliki kesadaran sedangkan Homo erectus ya masih masih mirip seperti hewan itu. Itu salah kaprah pertanyaan pertanyaan itu, karena kita tahu sendiri bahwa eh, jalur jalur tidak seperti itu benar-benar gimana ya, kalau tahu filogenetik harusnya bisa bisa paham lah gitu. Iya gitu kurang lebih. Ya, oke oke. Jadi eh, sebelumnya saya mau meluruskan satu hal terlebih dahulu. Jadi untuk genetika dan lain-lain, kemudian teknologi yang dihasilkan dari teori evolusi itu sendiri, termasuk bioteknologi, yakni bidang saya, itu tidak akan mungkin tanpa kita memahami teori evolusi sendiri. Jadi, kalau di sini ada genetika Mendel yang dimana dia menemukan mekanisme penurunan sifat yang sebelumnya itu belum diketahui oleh Darwin itu sendiri. Nah, kemudian dari mekanisme penurunan sifat ini kita bisa tahu, oh, yang lebih unggul maka dia ini akan menghasilkan keturunan yang lebih banyak dan sebagainya. Dia tahan terhadap lingkungan dan lain-lain. Terus kemudian ada yang namanya juga alel dominan, resesif dan lain-lain yang di mana alel resesif ini tuh bukan hilang atau dihilangkan dari alam gitu enggak. Tetap ada, cuman nanti akan muncul ketika dia ini bisa bertahan di dalam lingkungan tersebut. Nah, kemudian dari genetika itu sendiri itu ada eksperimen lanjutan yang dimana di sini tuh melihat kira-kira bakteri bakteri yang tidak berbahaya atau biasanya tuh disebut dengan S strain itu disuntikan ke tikus gitu. Nah, kemudian bakteri yang R itu salah, bakteri S itu yang berbahaya, kemudian bakteri R ini yang tidak berbahaya. Kemudian ketika si bakteri S ini dipanaskan, itu nanti dia eh, apa ya? Dia ini akan menghasilkan tikus yang hidup gitu. Terus ketika di yang bakteri R-nya ini, kalau misalnya di bakteri yang dipanas itu kan berarti kan mati. Nah, kemudian bakteri S yang panas ini yang mati, terus dicampur ke bakteri yang tidak berbahaya, tikusnya mati. Ini berarti ada transfer gen gitu istilahnya. Tapi waktu itu ilmuwan belum tahu transfer gen itu dari mana. Nah, transfer gen itu ternyata ditemukan dan yang paling berkontribusi di dalam hal itu adalah DNA itu sendiri. Karena dari eksperimen ini sendiri, ketika sel itu didestruksi, bukan didestruksi, dilisiskan membrannya sehingga kayak isinya semua keluar dari lipid dan gula yang dan lain-lain itu semuanya terkandung di dalam larutan. Ketika si proteinnya dihilangkan atau RNA-nya dihilangkan, si transfer gen itu masih terjadi sehingga kalau misalnya transfer gennya terjadi maka ya bukan protein atau RNA yang berkontribusi dalam transfer informasi genetik tersebut, ternyata DNA yang berkontribusi terhadap hal tersebut. Nah, DNA sendiri itu kan informasi genetik yang disimpan, yang dimana DNA itu bisa kita telusuri dari adanya fosil, kemudian adanya eh,
adanya ekstraksi dari jaringan-jaringan tertentu. Misalnya kalau misalnya kita ingin membandingkan antara struktur dari makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, kita lihat dari yang masih ada gitu, yang masih memungkinkan untuk diekstrak DNA-nya seperti itu. Makanya dari situ itu juga didukung dengan bukti-bukti lain seperti embriologi, kemudian geologi juga, yang dimana kalau di geologi itu dia itu menghipotesiskan bahwa bumi itu dulunya berbeda. Jadi bumi itu dulunya seiring berjalannya waktu itu berubah sehingga memungkinkan organisme itu juga berubah gitu. Jadi evolusi ini dia tuh nggak punya arah gitu, Mas. Kemudian untuk manusia sendiri dia ini bisa ditelusuri kekerabatannya gitu. Jadi misalnya kayak gini, manusia itu kekerabatannya paling dekat dengan primata yang termasuk gorila dan lain-lain itu karena jalurnya ketika dia berpisah itu tuh dia masih baru berpisahnya. Sedangkan kalau misalnya si cyanobacteria dan eukarya udah dari dulu, udah dari lama, yang dimana bisa ditelusuri bahwa ada namanya last universal common ancestor, yang dimana si last universal common ancestor ini itu juga berasal dari first universal common ancestor. Tapi perlu diingat bahwa dia ini nggak bersifat individu, tapi dia ini bersifat kelompok atau berbentuk clade, yang dimana nanti si first Fuka ini dia itu cabangnya itu terbagi menjadi dua. Cara bertahan hidupnya itu dia beda gitu, sehingga cabang evolusinya dia berpisah gitu. Nah, Luka ini itu adalah nenek moyang kita sekarang karena ya karena yang untuk di cabang yang lainnya ini namanya sel purba itu udah punah karena dia nggak mampu bertahan hidup. Tapi dia ini masih sempat untuk transfer gen gitu. Jadi secara linear gitu namanya. Ini transfer gen secara linear ke luka gitu. Jadi masih bisa ditelusuri bahwa oh ternyata bahkan kita ini juga berbagi nenek moyang sama dengan sel yang sudah punah sebelumnya gitu. Nah, untuk manusia sendiri sebetulnya aku paham kenapa orang yang cenderung religius itu tidak menerima bagian detail ininya. Jadi untuk secara apa ya? Secara secara wahyu gitu istilahnya terutama di agama Abrahamik, aku perkecil aja ruang lingkupnya. Kalau di agama Abrahamik itu kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, Nabi Adam itu ada merupakan manusia pertama yang diciptakan di surga gitu. Jadi dia nggak berasal dari bumi gitu ya. Kemudian dia diturunkan ke bumi atas dosa yang telah dia lakukan kepada Tuhan gitulah istilahnya. Yang dimana kalau kita telusuri dari sisi sejarah, jadi si evolusi ini nggak cuman fakta saintifik aja, tapi juga bisa ditelusuri secara sejarah melalui geologi dan lain-lain, secara fosil juga gitu. Kemudian apa lagi ya? Hmm, Tadi Galvina, aku pengen kamu mengadres ya. salah satu poin yang diangkat oleh Pak Alimin ya. Jadi Mas Alimin itu tadi kan ngomong bahwa evolusi itu tuh bukan sesuatu yang bisa dibuktikan secara langsung gitu loh. Nah, Oh, maksudnya aku kita pengen, nggak ngelihat kalau misalnya ya, manusia benar-benar berevolusi gitu. yes. Jadi aku pengen Galvina ngejelasin bahwa science, mungkin generally lah, science itu tuh sebetulnya nggak bekerja dengan cara dibuktikan langsung. Ada yang namanya indirect evidence. But ayo Galvin aja yang jelasin. So, bagaimana nih cara mengadres poin itu bahwa science, bahwa evolusi tentunya, evolusi tepatnya, evolusi itu nggak bisa dibuktikan secara langsung seperti sains lain katakanlah seperti itu. Hmm, izin menjawab ya, kalau misalnya tentang hal tersebut, bahkan kalau dibandingkan dengan hipotesis abiogenesis, itu jauh lebih kuat teori evolusi. Karena kalau misalnya abiogenesis itu udah terjadi miliaran tahun yang lalu, dan ilmuwan itu hanya bisa berusaha untuk mereplikasi kondisi bumi purba gitu. Nah, sedangkan teori evolusi itu, walaupun kita nggak ngeliat, misalnya manusia berevolusi dari primata primata awal, tapi kita bisa melihat kemiripan dari fisik, kemudian struktur DNA. Nah, kalau misalnya kemiripan fisik itu sebenarnya itu hanya pendukung kalau misalnya di genetika modern sekarang, karena kita udah ada DNA yang dimana kita bisa menelusuri
secara lebih akurat gitu. Karena kayak kalau misalnya ngomongin tentang kemiripan kemiripan fisik, padahal kita juga sama babi juga mirip 80% kayak gitu. Kita berbagi DNA yang sama, yang dimana ini tuh sebenarnya bukan overgeneralisasi ya, tapi kumpulan dari bukti-bukti yang dikumpulkan oleh para ilmuwan yang nggak saling kenal bahkan, dan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh yaitu teori evolusi. Karena di sini aku juga udah menyantumkan beberapa penelitian yang mendukung teori evolusi secara langsung. Bahkan si siapa tuh namanya, rekannya si Darwin, siapa tuh namanya? Aku lupa. Thomas Huxley bukan sih? Oh enggak, Alfred Wallace kalau nggak salah. Itu juga dia hampir apa ya, hampir aja nggak dilirik sama Darwin sebelum dia itu mengirimkan eh, papernya ke Darwin tuh baru mereka kayak presentasi langsung gitu. Jadi kayak ide dari evolusi, termasuk evolusi manusia, itu nggak datang dari satu orang saja, tapi Ya. banyak orang yang dimana kayak mereka itu memiliki background yang berbeda-beda dan ya tentunya pasti ada yang religius, namun kayak menginterpretasikan eh, sebuah kejadian wahyu itu sebagai kebesaran Tuhan, misalnya seperti itu. Karena kayak kalau misalnya kita penjelasannya kenapa kita kok mampu untuk memikirkan hal-hal abstrak seperti ketuhanan atau misalnya asal-usul manusia yang dimana dulu kita belum punya metode untuk membuktikan asal-usul manusia tersebut, kita berpikir kira-kira manusia ini ada karena bagaimana ya adanya. Ternyata kita sebagai manusia itu juga berevolusi secara otak, yang dimana otak itu juga merupakan konsekuensi dari evolusi itu sendiri gitu. Karena semakin besar volume otak kita dan semakin makanan kita tuh tersedia, terutama dalam masa pertanian, kita memiliki banyak waktu untuk berpikir gitu. Kira-kira kita dari mana, kemudian menatap langit dan berkata bahwa wah indah sekali siapa yang menciptakan dan sebagainya. Dan sebenarnya untuk konsep penciptaan ini secara logika itu ada karena kita sebagai manusia itu membuat benda juga gitu. Jadi ketika kita misalnya buat kursi, kita bisa menelusuri siapa yang membuat kursi itu. Karena kursi itu merupakan hal yang fungsional diciptakan untuk tujuan tertentu. Sedangkan kalau alam itu nggak punya tujuan dalam terbentuknya alam tuh nggak punya tujuan sehingga nggak mengharuskan adanya pencipta. That's why fenomena alam itu disebut sebagai natural atau teori evolusi juga disebut sebagai natural, me- eh, bukan campur tangan dari Ya. entitas transenden itu sendiri. Jadi manusia itu bukan pengecualian karena manusia juga punya ciri-ciri eh, peninggalan nenek moyang yang kita punya juga, misalnya cekukan gitu. Itu karena katup udara itu tertutup sehingga kita kecegukan, tapi kayak itu udah nggak ada fungsinya lagi. Sedangkan kalau di nenek moyang dulu ya karena eh, dia ini pindah dari laut ke darat misalnya kayak gitu. Kemudian kita juga punya bulu, kita punya rambut dan lain-lain, itu mekanisme adaptasi yang kita punya untuk hidup di daratan gitu sih. Jadi Ya. manusia itu nggak terpisah secara ini, Sip. Nah, tetap Mas Alimin, evolusi. Mas Alimin gimana nih? Jadi Galvina tuh baru saja menyampaikan bahwa manusia itu juga apa ya, menjadi subjek bagi evolusi. Manusia juga berevolusi. Maksudnya kita juga punya apa ya, jejak-jejak evolusi. Kita punya bulu kuduk, kita punya, aku nih punya impaksi gigi, kita punya tulang ekor belakang. Kita punya semua hal yang menandakan bahwa kita itu adalah hasil dari evolusi. Nah, aku pengen bagaimana Mas Arimin menanggapi itu. Oh, oke, Mas Yadi ya. Terkait kita masih memiliki sisa-sisa evolusi di mana itu memperlihatkan bahwa kita itu punya semacam punya eh, sinyal bahwa kita itu masih satu spesies dengan primata begitu ya, seperti kayak punya tulang ekor yang tidak berkembang, terus gigi itu gitu. Ya itu bisa dijelaskan juga dengan dari sisi kreasionis begitu ya. Ya Tuhan menciptakan sesuatu eh, memang memang sudah terstruktur sebagaimana adanya begitu sih Mas Yadi. Itu tidak mustahil bagi Tuhan gitu. Gitu aja sih. Saya tidak bisa berargumen lebih ya di sini ya. Cuman itu
pasti balik lagi ke situ gitu, terjadi sirkular di situ bisa mungkin saya eh, tidak bisa berkomentar banyak di sini sih. Ya, Hmm, kecuali Golf. mungkin Mas Yadi ya. Eh, eh, ada satu nanti mungkin di lain kesempatan ya, membuka sesi dialog lagi dengan yang kemarin, semacam tesis yang saya ajukan begitu Mas Yadi ya. Itu aja deh. Tapi Mas Alimin, tapi kalau Ya, tesis yang Mas Alimin ajukan, BTW untuk teman-teman yang nggak tahu, tesis yang Mas Alimin tanyakan itu sebetulnya lebih kepada filsafat ketuhanan ya, apakah mengenai betul, ontologi. betul. Tesis yang Mas Alimin ajukan itu tuh bukan soal evolusi. Kita bersama Galvina di sini itu tuh ngomongin soal evolusi. So, kalau misalkan Iya. kita ngomongin soal evolusi dan kreasionisme, ini kan adalah bahasan sains ya. Ini tuh sama sekali bukan bahasan teologi, dan kalau boleh aku bilang secara ekstrem ini tuh bukan bahasan filsafat. Mungkin Iya, filsafat alam malah lah. iya betul. So, kalau misalkan kita mau membantah teori evolusi, maka kita juga bisa, maka kita juga mesti membantahnya dengan argumen saintifik gitu loh. Galvina tadi menyajikan banyak sekali argumen saintifik, bukti-bukti saintifik untuk membuktikan kalau evolusi itu terjadi, untuk membuktikan bahwa manusia itu juga bagian dari hewan yang mengalami evolusi dan sedang berevolusi gitu loh. Nah, Oke. aku pikir kalau misalkan Mas Alimin membantah itu dengan ya kita diciptakan Tuhan, aku pikir itu adalah jawaban teologis ya, itu bukan jawaban saintifik. So, atau mungkin Mas Alimin ada komentar lain kah atau cuman teologis doang atau gimana? Sebenarnya sudah disampaikan di disclaimer juga sih Mas Edi, bahwa tidak semua, saya juga membuka kemungkinan bahwa si makro, secara secara mungkin hampir secara keseluruhan ya, si makro evolution, eh, biologi evolusi ya istilahnya mungkin ya, itu itu benar, cuman hanya berbeda di situ aja sih, yang penciptaan Adam aja, karena agama juga tidak menjelaskan bahwa si makro evolution itu salah begitu. Tidak ada kecuali di titik memang, bagian Nabi Adam memang karena beliau kan subjek moral ya Mas Yadi ya. Jadi saya rasa saya tidak tidak mau masuk ke situ sih, karena manusia itu kan subjek moral gitu, sedangkan binatang kan seperti kita lihat, eh, tidak seperti itu begitu. Konsekuensinya kalau dalam Islam mungkin mudorotnya ya, mudorotnya kalau kalau kita juga di di dikategori sebagai sebagai subjek yang non moral gitu ya, kayak binatang ya, ya saya rasa kurang kurang nggak Iya, etis aja gitu. Saya menolak masuk ke sini sih. oke, Ya, oke, ya, oke. siap siap. Tapi ya, aku pikir Galvina akan ada, udah ketahuan nih. Silakan Galvina, mau menyampaikan apa? Izin menyampaikan, berdasarkan bukti yang ada, hewan itu juga punya loh yang namanya empati, moral, kemudian hierarki sosial di dalam populasinya. Jadi kita nggak bukan satu-satunya yang punya moral. Dan kalau misalnya Bang tahu juga, homo-homo sebelum kita, misalnya Homo Neanderthal, itu dia tuh juga punya yang namanya kesadaran spiritu. No, itu terlalu tinggi. Dia juga punya yang namanya pemikiran tentang hal abstrak. Contohnya, tentang lukisan tertua ini dibuat oleh Homo Neanderthal yang berarti otak mereka juga berkembang untuk memikirkan hal-hal abstrak seperti kita sekarang. Hanya saja karena otak, otak kita lebih kompleks, volume otak kita lebih besar, kita lebih mampu untuk memikirkan hal-hal tersebut. Kemudian untuk orang utan misalnya, orang utan juga memiliki apa ya istilahnya? Memiliki empati dan moral di dalam kelompoknya sendiri gitu. Misalnya, ketika anaknya meninggal atau anaknya dimakan oleh pemangsa dan sebagainya, orang hutan bisa loh kayak duduk berhari-hari diam. Dan kemudian untuk ritual ya, istilahnya ritual di zaman Homo Neanderthal pun juga sudah ada yang namanya ritual penguburan, yang dimana ritual penguburan ini berarti kan mereka punya istilahnya pemikiran mengenai kira-kira habis ini kita kemana ya gitu, atau memperlakukan jasad makhluk hidup seperti apa kayak gitu. Jadi kita bukan satu-satunya gitu. Jadi intinya kalau misalnya dari argumen saya, manusia tidak sespesial itu. Hanya saja kita mempunyai kapasitas untuk menulis kisah kita sendiri. Jadinya kita bisa memikirkan tentang hal-hal tersebut sehingga menulis cerita, sejarah dan lain-lain untuk
pembentukan agama juga seperti itu, yang dimana agama itu di teorinya itu sebenarnya juga merupakan mekanisme kita untuk bertahan hidup untuk menjaga komunitas di suatu kelompok, karena di kelompok itu semakin besar populasinya kita membutuhkan sesuatu yang terorganisir gitu. Apalagi kalau di manusia itu kita punya interaksi sosial yang kompleks sehingga kita tuh perlu yang namanya otoritas gitu. Nah, untuk agama sendiri itu menyediakan kisah-kisah yang dimana sifatnya menyediakan moral, kemudian menyediakan tujuan akhir dan lain-lain yang dimana hal tersebut itu mudah untuk mengontrol manusia, alih-alih memberikan konsekuensi logis gitu. Jadi itu argumen dari saya sih, Kak. Ya, Jadi kayak kita bukan sip. satu-satunya gitu yang punya moral, dan jika benar gitu, apakah adil jika hanya manusia yang diadili di em, akhirat kalau misalnya ada, sedangkan hewan-hewan lain juga misalnya lumba-lumba juga ini agak sensitif ya. Lumba-lumba juga memerkosa dan lain-lain, apakah mereka tidak diadili? Atau mereka hanya apa ya, mereka just being them di ekosistem, di rantai makanan dan sebagainya seperti itu. Ya. Oke, Mas Alimin, aku Pak eh, kan tadi Mas Alimin ngomong bahwa bagaimana mungkin manusia itu adalah hewan yang lain gitu, nggak punya moral, nggak punya nilai moral, nggak punya spiritual dan sebagainya. Nah, Galpina baru saja buat aku kayak menunjukkan bahwa kita tuh bukan satu-satunya loh. Kita bukan satu-satunya spesies yang memiliki moral, yang memiliki let's say spiritual. Eh, Kayaknya terlalu tinggi sih kalau ngomong spiritual. But point yang disampaikan Galvina, aku pikir itu bagus banget ya, bahwa kita tuh bukan satu-satunya. Nah, bagaimana tanggapan Mas Alimin mengenai itu? Oh, oke. Yang dimiliki hewan ya, itu kognisi. Pernah pernah studi istilah kognisi nggak? Kira-kira ada nggak literatur dari biologi evolusi begitu ya, atau biologi yang lain yang bisa bisa menjelaskan bahwa kayak manusia itu kan istimewa karena manusia memiliki kognisi gitu ya Mas Yadi ya. Bahkan mungkin untuk levelnya kayak eh, kesadaran yang next levelnya begitu ya. Nah, apakah di selain spesies manusia ini memiliki itu gitu? Galvina, ada Kognitif. nggak manusia, hewan selain manusia, selain sapiens? Aku pikir ini yang selalu aku tanyakan tiap malam ya, Mas Alimin. Makasih banget nih, Gal. Ada nggak Bahkan satu? maaf Mas saya potong. Ya Oh kalau ya, kognisi itu saya rasa itu the next kesadaran ya Mas ya. Bakal kalau kalau kayak sekedar merasa dia sedih kalau anaknya sakit begitu. Itu wajar sih. Itu kayak apa ya? Kayak kita respon sesaat setelah kita kena apa ya, bagian tubuh kita terkena sesuatu ya, sehingga kita kan punya saraf-saraf tertentu yang bisa memberikan sinyal rasa sakit itu, seperti itu saja sih Mas Jadi. Tapi kalau kayak kognisi metakognisi itu saya rasa saya rasa kalau tidak bukan karena faktor creation tadi itu saya rasa susah gitu Mas Mas Jadi. oh Maaf ya sip, ini mau ya ya, saya rasa itu iya, oke. bagaimana Aristoteles bisa seperfect itu ya, bisa membuat konsep eh, filsafat logika gitu ya, bisa membagi realitas bagaimana itu detailnya begitu. Nah, itu yang saya ragu gitu, bahwa binatang itu merupakan ya, saya sebagai, bahkan di Islam itu menyebut manusia itu sebagai hayawanun natik gitu, binatang yang berpikir gitu. Nah, mungkin berpikir itu dalam dalam sains itu kognisi gitu ya, next levelnya dari inilah ya, next level dari emosi aja gitu. Kalau binatang itu emosi punya gitu. Bahkan Aristoteles punya tuh Mas Yadi kalau nggak salah. Eh, Tumbuhan dia hanya bisa tumbuh, binatang ya dia bisa bisa apa ya, dia bisa merespon secara indrawi begitu. Nah, next levelnya itu manusia nih Mas Yadi begitu ya, mohon dijelaskan begitu. Galvina, kita nih manusia, kita adalah satu-satunya hewan yang memiliki kespesialan itu. That is, mungkin kalau boleh aku bilang consciousness ya. Dan kesadaran next level tadi Mas Alimin menyebutnya. Dan tadi Mas Alimin bilang bahwa makanya
kreasionis tuh kayak lebih palpable gitu untuk menjelaskan kreasionis karena mungkin secara kalau kita memakai model evolusi aja ini tuh bakal susah banget untuk dijelaskan mengapa kita punya semacam consciousness, semacam kesadaran next level. So therefore kreasionisme win. Itu bagaimana Galvina menjawab itu? Oke, aku izin menjawab sebelumnya. Jadi seperti yang aku jelaskan sebelumnya, evolusi itu nggak punya arah, evolusi itu nggak punya tujuan di mana suatu organisme itu harus memiliki kesadaran atau istilahnya kapasitas otak yang besar gitu, seperti kita. Jadi kita ini tuh di evolusi tuh ada di jalan yang berbeda gitu. Jadi kayak kita tuh punya mekanisme mekanisme bertahan hidup yang berbeda-beda. Nah, kalau pertanyaan kenapa misalnya tikus gitu, kita nggak pernah tahu kalau misalnya tikus itu punya yang namanya kesadaran. Ya karena tikus memilih jalan evolusi yang berbeda gitu dibanding kita. Kita memilih jalan evolusi yang dimana memungkinkan kita untuk berpikir tentang hal-hal tersebut yang sebagaimana aku jelaskan sebelumnya. Untuk detailnya bisa tanya Dr. Yul Hasan ya, aku bukan orang neurologi. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya spesies lain, misalnya kayak kucing, anjing dan sebagainya, moral, moral ini sesuatu yang abstrak, yang dimana seperti yang aku jelaskan sebelumnya, sains itu adalah ranahnya mengukur sesuatu yang bisa diukur, sedangkan moral itu tidak bisa diukur. Jadi kalau misalnya mengukur moralitas dari hewan-hewan tertentu, jadi kita bisanya hanya menilai dari misalnya kayak tatapan mereka atau misalnya proses kognisi yang terjadi di dalam otak tersebut. Untuk hal yang bisa disebut moral sendiri kan juga beda-beda gitu. Yang dimana moral sendiri dalam manusia tuh juga multidimensi sehingga sains itu nggak bisa yang namanya mengukur moral. Tapi untuk penjelasan terbaik yang sebagai akademisi atau saintis yang kita punya, moral di manusia itu tumbuh karena ya otak mereka tadi memungkinkan mereka untuk berpikir dan walaupun secara misalnya secara intuisi kita ada mengetahui ada beberapa hal yang misalnya salah tanpa hal tersebut harus merugikan orang lain dan sebagainya, mungkin itu ranahnya ranah non empiris atau ranah psikologi dan sebagainya. Tapi kalau di sains sendiri itu istilahnya manusia sendiri dan hewan lain hanya karena manusia memiliki moral itu tidak menjadikan manusia jauh lebih spesial dibandingkan yang lain karena pada nyatanya otak sendiri itu disebut dengan kesadaran itu nggak selalu menguntungkan secara evolusioner gitu. Contohnya bakteri. Bakteri secara evolusioner lebih unggul. Dari dulu mereka udah ada, mereka susah punah. Mereka lebih unggul tapi nggak ada yang menganggap mereka spesial. Ya, Sedangkan kita eh, yang memiliki istilahnya memiliki kapasitas untuk mencatat, memiliki kapasitas untuk berbahasa dan sebagainya, kita merasa lebih spesial. Padahal dengan teknologi yang kita punya sekarang juga itu juga bermata dua banget, pedang bermata dua banget gitu. Bisa menghancurkan sekaligus membantu kita bertahan hidup. Yang dimana artinya di sini evolusi itu bukan sesuatu yang sempurna karena ada trade-off di setiap mekanisme bertahan hidup termasuk di manusia yang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dan sebagainya kayak otak kita mampu untuk memungkinkan kita untuk memanfaatkan alat-alat seperti kayu misalnya. Kayu kita harus nebang di hutan. Tapi sekaligus penebangan liar misalnya itu menjadikan eh, alam istilahnya marah gitu. ya. Secara nggak secara harafiah, tapi karena kita merusak keseimbangan alam, kita juga dapat punah karena hal itu. Apalagi manusia sekarang overpopulasi, dan itu adalah konsekuensi dari evolusi itu sendiri kan. Maksudnya dari kecerdasan yang kita miliki, kita bisa berkembang biak dan lain-lain. Semakin banyak manusia yang ada populasinya semakin banyak, berarti kan juga misalnya kayak mikroba kecil atau misal virus, mereka bermutasi juga bahkan jauh lebih cepat daripada kita sehingga menciptakan penyakit baru gitu. Yang dimana tantangan bertahan hidupnya kita itu juga bertambah gitu. Jadi konsekuensi dari kelebihan yang kita punya tuh juga banyak gitu. Jadi nggak menjadi
menjadi organisme yang sangat kompleks tuh nggak mesti menguntungkan gitu secara evolusi. Jadi di mata alam tuh kita sama aja gitu. Yang kalau misalnya nggak bisa bertahan hidup ya punah gitu. Tapi singkat aja, ada penjelasannya nggak mengapa kita conscious? Aku pikir itu deh yang tadi Mas Alimin iniin. Ada penjelasannya secara evolusioner bahwa kita tuh mengapa kita conscious? Kalau misalnya dari jawaban aku sendiri untuk sebatas yang aku tahu itu balik lagi karena otak kita gitu. Jadi otak itu Ya. dikaitkan dengan kesadaran. Tapi kalau misalnya di sains itu nggak ada yang namanya kesadaran atau em, istilahnya roh atau hal-hal sebagainya yang memungkinkan kita untuk em, apa ya istilahnya memiliki kesadaran yang sangat tinggi gitu. Tapi eh, sejauh pemahaman aku itu kaitannya dengan volume otak yang kita miliki dan perkembangan korteks yang kita miliki juga di otak kita gitu. Tapi aku nggak tahu detailnya karena aku nggak mempelajari hal Ya. itu gitu. Oke, Mas Alimin, eh, aku BTW juga bukan ahli neuroscience ya, tapi aku juga pernah beberapa, untuk melanjutkan jawaban Galvina, aku pernah beberapa kali baca literatur yang mengatakan bahwa yang menghubungkan kesadaran atau consciousness itu dengan otak gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan kita bilang mengapa manusia punya consciousness, kesadaran next level, aku pikir itu karena kita punya otak aja. Jadi bahkan secara naturalistik pun, BTW aku nggak pede ya ngomong ini karena aku bukan neuroscientist, but aku akan coba aja. Bahkan secara naturalistik pun kita tuh bisa menjelaskan mengapa manusia tuh punya kesadaran dan itu lewat otak. Em, jadi aku penasaran nih bagaimana tanggapan Mas Alimin untuk yang baru saja aku sampaikan dan Mbak Galpina sampaikan. Oke, sebenarnya belum bisa menjelaskan ya. Jadi yang Mbak Galvina jelaskan itu ya hanya semacam kalau selain manusia itu ya emosi saya juga setuju ya makhluk selain selain manusia itu. Tapi untuk kognisi gitu ya, eh, justru menurut saya lebih lebih kuat dalil-dalil di kitab suci ya, di mana salah satu ayat di Al-Quran menjelaskan bahwa Tuhan menurunkan manusia dalam bentuk yang paling sempurna begitu. Bahkan di situ lebih lanjut dijelaskan Allah mengajarkan Nabi Adam eh, seperti bahasa ya nama-nama benda gitu. Bahkan malaikat sendiri dia kaget begitu. Loh, ini kok makhluk baru dia bisa bisa sedetail itu begitu. Mungkin itu yang itu saja sih yang bisa membuat saya tidak yakin begitu akan penjelasan Mbak Galvina dan Mas Mas Yadi begitu ya. Tapi bukan berarti saya menolak meruntuhkan semua teori evolusi secara keseluruhan ya. Sekali lagi saya katakan hampir secara garis besar saya setuju begitu sebagai proses begitu ya, sebagai proses alam sunatullah gitu. Saya setuju hanya di detail itu aja sih sekali Ya, lagi ya. Mas, aku penasaran. Oke, aku pikir Dawkins juga mengakui ini ya bahwa kita tuh belum punya penjelasan untuk consciousness, untuk kesadaran. So, oke, ayo kita asumsikan bahwa kita belum punya penjelasan saintifik mengapa manusia tuh memiliki kesadaran. Tapi pertanyaan aku adalah, mengapa kita mesti balik kepada sesuatu yang nggak menjelaskan sama sekali? Maksudnya, ada banyak hal yang kita nggak tahu secara saintifik. Kita nggak tahu banyak soal kesadaran, kita nggak tahu banyak soal dark energy, dark matter, energi gelap, dan sebagainya. Tapi itu hanya hanya membuat kita untuk ngambil kesimpulan bahwa ya kita nggak tahu. Bukan artinya kita mesti balik ke teks Alkitabiah dan sebagainya. Aku minta maaf kalau misalkan itu. Karena aku masih, aku seperti Felix Yao ya BTW kalau dalam Islam tuh. Teks Ya, agama dengan sains itu tuh betul-betul berjalan di arah yang masing-masing gitu loh. Al-Quran itu nggak ngomongin soal sains, Al-Quran itu nggak ngomongin soal alam. Maksudnya kalau misalkan aku menganggap bahwa Al-Quran itu berbicara soal alam, maka aku mesti menerima bahwa bintang-bintang yang di langit itu adalah pelempar jin. Secara astronomi itu nggak mungkin, secara kosmologis itu nggak mungkin. Bintang-bintang itu ya mereka bertindak seperti itunya. Poin aku adalah lagi-lagi ya, eh, kita kan lagi ngomongin sains, maka kita mesti ngomongin soal argumen saintifik. Dan kalau misalkan kita mau mencampurkan ranah saintifik dengan agama,
Aku pikir kita bakal dapat masalah besar deh di sini ketika kita mencampurkan agama dengan sains. Bukan maksudnya aku pengen menyalahkan Al-Quran secara saintifik ya. Aku nggak mau karena aku meyakini bahwa Al-Quran itu nggak ngomongin soal sains. Makanya aku kayak oke, kalau misalkan Al-Quran kita pakai untuk menjelaskan saintifik, menjelaskan sains, itu kayak salah salah bidang aja nggak? Sebelum ke Galvin, aku pengen eh, tanggapan Mas Alimin bagaimana soal yang aku barusan. Oh, oke Mas Yadi. Oleh karena itu di Quran itu ada hukum yang namanya syubhat Mas Yadi. Syubhat ya. Syubhat itu kita totali dilarang gitu, forbidden banget. Syubhat itu apa ya? Sesuatu yang hipotesis begitu ya, sebuah hipotesis yang masih abu-abu nih kebenarannya. Itu kita tolak gitu di dalam bisa dikatakan doktrin apa enggak ya. Itu udah banyak sih hadis dan hadis-hadisnya riwayat hadisnya itu sahih dan itu udah konsensus di Islam. Justru menurut saya ini sebagai titik temu loh Mas Yadi bahwa Islam itu ya membuka ruang begitu. Kita belum tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang masih syubhat seperti hal-hal yang masih sifatnya inferensi ini gitu. Tadi kan saya sebelumnya jelaskan kalau hal-hal yang sudah jazm seperti misalnya teori gravitasi begitu ya, benar nggak sih bumi eh, mempunyai gaya tarik? Ya itu kita katakan sudah jazm gitu ya. Atau matahari terbit dari sebelah barat itu kan kecuali orang itu buta itu boleh begitu kan ya Mas Yadi ya. Menurut saya itu Oke, bukan sebagai kelemahan sih Mas Yadi ya. Skeptisisme dalam yang saya yakini itu adalah bagian dari ya kita membuka ruang gitu untuk ya, orang-orang seperti Mbak Galvina Mariam ini begitu. Kita tidak menerima kecuali kesimpulan itu jazm begitu Mas Jadi. Jazm oh, itu itulah ya, udah pasti begitu. Begitu oke, Mas Jadi. Justru menurut saya sebaliknya itu membuka ruang skeptis dan hal yang lebih pasti begitu. Mungkin kalau dalam ya, filsafat instrumentalisme begitu ya atau apa ya yang oke, pasti aja begitu. Itu Mas Jadi. ya, Ya. Galvina, apakah fakta bahwa apakah manusia itu berevolusi, apakah itu adalah abu-abu atau udah jasem? Itu bukan abu-abu sayangnya. Karena aku tadi udah menjelaskan bahwa di sains sendiri itu juga ada yang namanya tahap-tahapnya ya untuk memverifikasi kebenaran yang dimana tahapnya itu sangat-sangat ketat, diuji oleh berbagai orang dari berbagai latar, tidak peduli agamanya apa, dia nggak peduli rasnya apa, tapi objeknya yang ngomong. Masa kita harus memasakkan objeknya untuk menuruti kepercayaan kita gitu. Kalau yang abu-abu itu namanya I would say lebih ke model. Karena misalnya model atom gitu. Kita tahu ada yang ada yang apa ya bahan dasar dari sebuah molekul itu ada yang namanya atom. Tapi dulu ketika atom diyakini tidak bisa membelah atau misalnya tidak ada bagian yang lain lagi di dalam atom ternyata ada ada yang lain-lain lagi kan. Nah, itu namanya model. Itu suatu apa ya suatu gambaran untuk memahami tapi levelnya masih lebih rendah dibandingkan teori atau hukum. Sedangkan teori ini teori apalagi teori evolusi itu bukan di ranah abu-abu tapi udah dibuktikan yang dimana sendiri Darwin tuh juga nggak apa ya istilahnya tidak menduga-duga tapi mengukur dia berlayar sangat lama memperhatikan pola-pola alam memperhatikan oh ternyata eh, burung itu memiliki paruh yang berbeda, tergantung dia ini tinggalnya di mana. Jadi, bukan alam yang menyesuaikan kita, tapi kita yang menyesuaikan alam. Dan manusia itu sendiri itu hanya bagian kecil dari cabang evolusi itu sendiri. Jadi, kita ini tuh cuman kayak apa ya istilahnya? Kalau misalnya di apa ya? Kalau misalnya di Carl Sagan itu pale blue dot Ya, ya. Kita di bumi manusia itu hanya bagian kecil dari sebuah kehidupan. Bahkan populasi mikroba itu jauh lebih besar dibandingkan manusia. Berkembang biaknya lebih mudah, selalu lolos di dalam seleksi alam apapun gitu. Jadi kita itu bukan yang paling unggul lah istilahnya seperti itu sih. Jadi apa ya teori evolusi itu bukan ya, ranah abu-abu ya. Ini udah banyak pembuktiannya. Gapnya si Darwin juga udah diisi oleh
macam-macam ilmuwan dari berbagai kalangan dan sebagainya gitu. Mungkin kalau misalnya kita nggak punya penjelasan terbaik mengenai moralitas atau misalnya kesadaran, kita di bidang neuroscience mungkin bisa menjelaskan bagaimana mekanisme otak ketika kita memikirkan hal-hal abstrak tersebut sih. Tapi again, I think that moralitas itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga suatu populasi agar lebih teratur sehingga kita bisa menghasilkan keturunan untuk generasi yang selanjutnya gitu sih. Oke, guys, karena ini mau sejam setengah, jadi aku akan ngasih satu lagi kesempatan kepada Mas Alimin untuk menanggapi yang barusan. Setelah itu, kita akan masuk ke kesimpulan aja ya, dan kita akan tutup. So, Mas Alimin, bagaimana nih bahwa evolusi ini itu tuh bukan masuk karena abu-abu loh, dia tuh udah jasem. Aku pikir, oke, aku setuju ya sama Mas Alimin bahwa kita tuh mesti skeptis, kita mesti betul-betul berpikir kritis. Tapi skeptisisme itu enggak, kita jangan jatuh pada skeptisisme radikal ya, bahwa kita mesti menolak semua bukti gitu loh. Um, aku pikir kalau misalkan kita memainkan skeptisisme, kita bisa memainkan itu pada apapun. Kita bisa tidak percaya sama evolusi, kita bisa ragu sama teori heliocentrisme even, kita bisa ragu pada apapun, termasuk kita bisa ragu, bisa skeptis sama agama kita sendiri loh. Jadi kalau misalkan kita mau main skeptisisme radikal seperti itu, kita bisa bukan hanya menerapkan pada evolusi aja, tapi kita juga bisa menerapkan pada agama kita sendiri. But anyway, tadi aku pikir Galvina tuh juga udah ngasih case yang bagus untuk menunjukkan bahwa evolusi itu bukan abu-abu, tapi itu udah jasem. So, ya, bagaimana pandangannya Mas Alimin? Oke, kalau tidak abu-abu begitu ya, apakah mungkin dibuatkan semacam skenario begitu? Semacam sebenarnya wacananya ini udah banyak gitu ya, kayak reverse evolution begitu. Jadi kayak eh, banyak wacana seperti ilmuwan gitu berusaha melahirkan kembali T-Rex gitu. Begitu Mas. Nah, mungkin itu bukti langsung yang membuat saya akan jazm bahwa evolusi itu ya seperti seperti ini adanya. Tapi kalau kalau saya pikir sih jangan mencari leluhurnya T-Rex ya Mas Yadi ya. Gini Kenapa? aja dah. Kalau saya mencari kalau ilmuwan mungkin bisa membuat bukti langsung ya, melakukan eksperimen dengan menghasilkan bukti langsung berupa common ancestor ya, leluhur bersama. Jangan jauh-jauh lah ya, eh, antara simpanse dan manusia itu kan dia memiliki kekerabatan terdekat begitu ya, eh, menurut juri saya percaya itu gitu, memiliki kekerabatan terdekat dalam arti struktur DNA dan struktur struktur DNA-nya ya, tapi harusnya kan itu bisa bukan harusnya ya, saya agak overclaim gitu. Secara ini ya, secara hitung-hitungan saya sebagai orang awam, harusnya kan bisa di reverse gitu untuk melihat siapa sih common common ancestor Oh, ancestor bersama mereka. Ya katakan ini dimulai dari sebuah proyek lah. Harusnya ada pembuktian itu dulu, baru menurut saya itu yang lebih tepat disebut sebagai jazm Mas Yadi atau Mbak Galvina. eh, Selebihnya ya kita tetap eh, membiarkan si sains itu bekerja begitu ya. Sains itu kan kayak forensik gitu ya, berusaha membuka membuka apa rahasia di balik sejarah dengan data-data yang ada gitu ya. Mungkin seperti itu aja sih Mas Jadi eh, pemahaman saya ya, ya. terkait jazm atau sesuatu yang undisputed gitu. Iya. Kalau misalkan evolusionis disuruh untuk bikin T-Rex dan membangkitkannya, maka aku pikir kayak ahli fisika itu mesti mengulang Big Bang kembali ya, Mas. Atau Enggak, bahkan bahkan untuk reverse evolution, saya masih yakin bisa karena misal ada diketemukan misal DNA bukan ya, fosil mamut yang masih utuh gitu ya, kayak yang diketemukan di Rusia, ya saya rasa itu bisa begitu. Karena itu memang karena kenapa bisa cloning aja sudah bisa begitu ya untuk sekarang, tinggal tinggal dilakukan engineering sebagaimana mestinya ada ya dengan teknologi terbaik. Saya yakin itu bisa jika ditemukan sel aktif. Tapi kan ini untuk membuktikan gitu bahwa si manusia dan simpanse ini memiliki common ancestor gitu, leluhur bersama ya. Kita cari ya, dong untuk pembuktian langsungnya. Kita oke. cari common ancestor itu mungkin even dari eh, sampel DNA yang diambil dari manusia atau sampel DNA yang diambil dari simpanse itu sendiri begitu Mas Yadi. Iya, Atau mungkin bisa bisa lebih kompleks.
bisa nggak disimulasikan dari eh, simpanse begitu menjadi nanti melahirkan manusia, ya itu mungkin lebih lebih masuk akal disebut bukti langsung begitu Mas Yadi, Mbak Galvina. Itu aja sih, mungkin agak Iya, berlebihan ya, tapi iya, ya iya. saya rasa itulah. Ya, aku oke sebelum ke Galvina, sebelum aku nyuruh Galvina untuk membangkitkan T-Rex, aku pengen nge-mention satu hal ya bahwa science itu nggak selamanya bekerja dengan bukti langsung loh. Bahkan kebanyakan science, aku bukan saintis tapi kata Dawkins ya, makanya aku mesti karena aku bukan saintis jadi aku kayak appeal kepada dia gitu loh. Science kebanyakan dia tuh bekerja tidak secara langsung loh. Kita mengandalkan bukti-bukti yang tidak langsung loh. Kayak misalkan evolusi itu banyak mengandalkan bukti-bukti tidak langsung. Jangankan evolusi, bahkan kayak fisika, dalam fisika itu nggak ada satu orang pun yang betul-betul bisa melihat langsung subpartikel, itu nggak ada. Mereka mengandalkan bukti-bukti yang tidak langsung gitu loh. Bahkan aku nggak tahu ya, Galvina mungkin bisa lebih menjelaskan, dalam kimia pun mungkin sama. Kayak misalkan dia si Dawkins itu analogikannya bagus ya. Kayak misalkan detektif itu dia itu nggak ada di sana untuk melihat pembunuhan. Dia nggak ada di lokasi TKP untuk melihat pembunuhan. Dia nggak ada di sana untuk melihat langsung si pelaku membunuh orang. Tapi bagaimana dia bisa memutuskan bahwa si X adalah pelaku pembunuhan? Itu mengandalkan bukti-bukti yang tidak langsung. Kayak misalkan dari fingerprint, dari alibi, dari data-data yang kita temukan di TKP, CCTV, dan sebagainya. Jadi sampai akhirnya dia bisa bilang, aku tahu dia pembunuhnya loh, meskipun aku nggak melihat langsung ada di sana pada saat itu. Anyway, em, oke, karena udah 1 jam setengah, Galvina, satu tanggapan lagi, setelah itu tutup ya dengan kesimpulan, dan nanti Mas Alimin juga tutup dengan kesimpulan. Galvina, kamu bisa nggak membangkitkan T-Rex? Jadi menjelaskan ya. Jadi aku udah menjelaskan juga bahwa untuk menelusuri misalnya benda-benda fosil yang lebih tua umurnya, T-Rex kan jauh lebih tua banget ya, bahkan jauh lebih tua dibandingkan misalnya Neanderthal dan sebagainya. Itu tuh syaratnya untuk mengekstraksi DNA dari situ, terus bikin T-Rex baru lagi. Itu syaratnya itu fosilnya nggak boleh terdegradasi dan sebagainya, sehingga materi genetiknya nggak hilang gitu. Kalau misalnya, karena materi genetik pun bisa terdegradasi. Jadi kalau misalnya materi genetiknya terdegradasi, maka nggak nggak bisa bikin dong. Dan mereka punah for a reason. Mereka nggak lolos seleksi alam. Jadi ngapain mereka harus ada di dunia ini? Mereka mungkin nggak bisa survive di sini. Jadi teori evolusi itu bukan tentang, again, bukan tentang kompleksitas suatu organisme, tapi Ya, siapa yang maaf, maaf, bertahan hidup maaf nggak, dengan Mbak Galvita, cara-caranya maaf, seperti itu. maaf. Yang saya apa ya? Sanggahan yang saya ajukan bukan T-Rex sih, T-Rex ataupun mamut ya, khusus kayak mamut tadi itu justru lebih masuk akal gitu karena masih ada sisa-sisa kayak fosil yang terbekukan begitu. Kalau yang saya challenge tadi lebih ke common ancestor antara manusia dan simpanse saja sih Mbak Galvina. Itu terlalu jauh untuk T-Rex. Saya tahu apa kelemahan argumentasi saya. Tapi justru tadi eh, agak salah ini kayaknya ya. Karena yang saya ajukan komplain, bukan ajukan komplain ya. Yang saya challenge itu adalah eh, yang sedekat common ancestor antara manusia dan simpanse gitu. Which is hal itu adalah yang paling memungkinkan begitu Mbak Galvina. Ya, silakan. Sebelumnya izin bertanya, kalau misalnya pun kita bisa menghidupkan kembali atau menelusuri kembali siapa common ancestor, sebenarnya tadi aku juga menjelaskan bahwa common ancestor itu bukan sifatnya bukan individu, tapi sebuah class, sebuah populasi, sehingga tidak diciptakan secara tunggal atau terbentuk secara tunggal, tapi mereka itu adalah populasi yang berbeda cabang evolusinya. Kalau misalnya kita bisa membuktikan bahwa iya nih ada nih secara fisik, bukti fisik kita bisa lihat ini evolusinya. Padahal evolusi sendiri juga terjadi beratus-ratus juta tahun gitu. Dan untuk manusia sendiri juga beratus ribu tahun. Jika kita nggak bisa melihat prosesnya bagaimana. Kira-kira para kreasionis bisa percaya kalau misalnya teori evolusi ini merupakan sesuatu yang benar-benar tidak terbantahkan atau tidak? Ya, mohon diulangi. Mohon diulangi.
Jadi intinya kalau misalnya pun kita bisa istilahnya menghidupkan kembali si common ancestor yang dimana common ancestor sendiri seperti yang saya jelaskan sebelumnya, common ancestor ini merupakan sebuah populasi atau sebuah clade di dalam biologi, namanya sebutannya, yang dimana jalur evolusinya itu bercabang. Seandainya pun kita bisa menghidupkan kembali si common ancestor ini dan melihat bagaimana dia berevolusi dan sebagainya, yang dimana evolusi sendiri juga beratus ribu tahun, berjuta-juta tahun dengan tekanan seleksi alam yang berbeda tentunya dengan zaman sekarang, apakah para kreasionis bisa menganggap bahwa teori evolusi ini bukan area abu-abu, Oke, walaupun saya itu tidak, membantah ya, sudah membantah dapat. apa namanya penciptaan yang transenden gitu. Oke, saya sudah dapat poinnya ya Mbak Galvina ya. Untuk pertanyaan itu, saya tidak mewakili kaum kreasionis secara keseluruhan begitu ya. Jadi ini sikap ilmiah saya saja gitu ya Mbak Galvina. Kalau misal itu terjadi, berarti kan itu udah jazm gitu ya Mbak. Sedangkan di dalam Islam itu ya sesuatu yang sudah jazm, yang sesuatu udah absolut gitu ya benernya. Ya ngapain kita tolak begitu Mbak Galvina? Ya udah itu akui saja sebagai sebagai kebenaran pasti begitu dalam pengetahuan. Sementara Quran sendiri kan tidak terlalu detail begitu ya. Yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menurunkan manusia dalam bentuk paling sempurna ya. Mungkin ada di riwayat-riwayat hadis tertentu dikatakan malaikat mengajarkan apa Nabi Adam mengenal mengenal nama-nama benda, diajari nama benda seketika itu juga bisa paham dan sebagainya. Eh, Ya udah kita sampai di situ saja. Tapi kalau itu memang benar-benar terjadi, sikap sikap ilmiah saya tentu eh, yaitu sesuatu kebenaran yang sudah tidak bisa ya sudah istilahnya sudah tidak bisa diperdebatkan. Tapi sekali lagi ya dengan catatan sampelnya gitu yang diambil ya antara apakah itu dari manusia atau simpanse begitu. Begitu. Berarti ukurannya jasem ini sesuai dengan wahyu seperti itu ya, atau Enggak, bagaimana? enggak. Jazm itu kalau itu pembuktiannya itu benar-benar bisa dilakukan secara langsung dan memang hasilnya seperti hipotesa awal Mbak Galvina gitu ya, bisa tuh melahirkan common ancestor antara manusia dengan simpanse aja yang terdekat begitu ya. Saya bahkan langsung menantang itu loh ya, yang paling masuk akal gitu. Menurut saya sih antara common ancestor manusia simpanse gitu. Ya itu aja paling ya Walaupun sikap ilmiah misalnya sikap oh ya, mohon maaf, walaupun bertentangan dengan narasi yang ada di dalam kitab Anda, Anda akan menerima seperti loh itu. justru Islam kan mendorong ini ya mendorong mendorong ilmu pengetahuan gitu ya, makanya kita kita kan dilarang untuk mengungkapkan sesuatu yang sifatnya belum belum jazm gitu, kita diharamkan gitu. Sesuatu yang masih abu-abu gitu ya, mungkin efeknya ya nanti eh, manusia bisa, mohon maaf nih kayak teorinya eh, manusia-manusia kayak Yosef Stalin ya, bahwa kematian satu satu orang itu adalah sebagai tragedi, tapi sejuta orang sebagai 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 apa namanya statistik gitu. Kematian satu orang sebagai tragedi, kematian 1 juta orang sebagai statistik. Nah, kita takutnya kalau tergelincir pada syubhat, kita menentukan bahwa manusia dan simpanse memiliki common ancestor bersama, ya otomatis kan kita berkesimpulan bahwa manusia itu binatang juga. Nah, maka dari itu ya muncullah itu teori-teori kayak si Pak Stalin itu ya yang mengatakan kematian satu orang sebagai tragedi, 1 juta manusia mati sebagai eh apa namanya statistik begitu. Itu kan sangat menyalahi moral gitu. Kita kita lebih mengkhawatirkan di hal-hal yang seperti itu sih, Saya pribadi ya, Mbak Galvina Mariam. Begitu. Mungkin Hmm. yang terakhir tidak terlalu relate ya dengan scientific, tapi ya itu pilihan saya begitu, sikap saya begitu. Ya. Kalau misalnya seperti itu, berarti aplikasi seperti vaksin, kemudian uji in vivo terhadap tikus, misalnya seperti obat yang diujikan ke
tikus terlebih dahulu atau kelinci terlebih dahulu atau babi terlebih dahulu bikin vaksin dari babi dan sebagainya, seharusnya itu memiliki tingkat kegagalan yang lebih rendah dong kalau misalnya manusia ini tidak berbagi nenek moyang yang sama. Benar nggak kira-kira? Dan aplikasi seperti bioteknologi dan sebagainya, rekayasa genetika, terus pembudidayaan tanaman dan sebagainya, nggak akan berhasil dong kalau misalnya teori evolusi itu sesuatu yang bukan jazm atau Nggak, apa. di awal kan ya saya sudah menyampaikan disclaimer begitu bahwa ada kemungkinan skenario evolusi biologi makro ya biologi makro ini hanya berbeda di detail kecil ya. Saya rasa tidak bertentangan dengan itu sih Mbak Galvina argumentasi saya ya karena sikap saya pribadi gitu ya kita tidak berbeda kita berbeda hanya di detail kecil gitu hanya di detail kecil terkait asal muasal penciptaan awal manusia saja begitu. Yang kedua, walaupun mungkin tidak se ekstrim biologi makromolekuler gitu ya, kalau kita percaya kreasionis dengan opsi opsi pertama yang mana ya memang sudah diciptakan secara simultan ya, seperti itu ragamnya, ya itu pun saya rasa tidak mustahil juga untuk hal-hal seperti vaksin ini cocok begitu. Kurang lebih begitu ya. Mungkin bisa bisa ditangkap apa? Bang Edi. Eh, jadi Mas Alimin tuh juga setuju sama evolusi. Jadi model evolusi itu juga, Gavina kan kayak apa ya? Kalau misalkan evolusi itu benar, maka nih konsekuensinya ini. Dan Mas Alimin itu tuh nggak membantah itu. Mas Alimin juga setuju sama evolusi. Bedanya satu aja. Bedanya bahwa Mas Alimin itu nggak suka kalau manusia juga merupakan bagian dari evolusi. Cuman yang perlu Mas Alimin apa ya? Mas Alimin ketahui bahwa evolusi ini terjadi, model evolusi itu juga mengimply bahwa manusia itu berasal dari evolusi. Jadi Mas Alimin tuh nggak bisa apa ya? Kayaknya nggak bisa entah Mas Alimin ini menerima evolusi atau Mas Alimin menolak evolusi gitu loh. Aku pikir pilihannya cuma itu ya. Nggak bisa, oke aku menerima evolusi, tapi spesies kita itu nggak berevolusi. Aku pikir nggak bisa gitu ya. Kecuali kalau mau seperti itu, ya kita mesti punya bukti-bukti saintifik untuk membuktikan bahwa manusia itu tuh bukan hasil dari evolusi. Bahwa Adam itu betul-betul manusia pertama gitu loh, sesuai dengan keyakinan dan tafsiran Mas Alimin. Karena BTW aku mesti nge-mention ini ya, Mas Alimin. Ada orang Islam namanya Rana Dajani. Dia itu adalah seorang Muslim dan dia adalah ilmuwan dan dia adalah evolusionis. Dia menerima evolusi dan dia adalah Muslim. Dalam Kristen itu lebih banyak lagi. Ada Kenneth Miller, ada Francis Collins, penerima Nobel. Mereka itu Kristen, mereka percaya sama Tuhan, mereka percaya sama Alkitab, tapi mereka juga evolusionis. Mereka juga percaya bahwa manusia berevolusi. Apa yang dilakukan oleh Rana Dajani, Francis Collins, dan Kenneth Miller, saintis-saintis yang beriman ini, mereka menafsirkan kisah manusia tidak secara literal, tapi secara metaforikal. Dan aku pikir orang Muslim itu juga banyak kok. Kayak di Indonesia tuh ada Malis Ngedit misalkan. Dan selain dia juga masih banyak orang-orang Islam yang menafsirkan bahwa manusia itu tuh bukan manusia pertama, tidak diciptakan dari tanah. Dan manusia itu juga berevolusi dari Homo erectus. Aku pikir aku juga pernah dialog sama Agus Mustafa ya, dan Agus Mustafa juga dia Islam banget dan dia menerima evolusi. So, jadi aku pikir aku jujur baru pertama pertama ketemu sama Mas Alimin yang oke aku menerima evolusi, tapi manusia itu enggak. Yang lain emang berevolusi, alam berevolusi, tapi manusia itu enggak. Aku merasa kalau posisi ini kayak apa ya, unik gitu, aku bilangnya unik. Anyway, ini udah 1 jam setengah lebih. Jadi aku mau ngasih, oke, kita akan tutup dan sebelum tutup, ya, aku akan minta Galvina dan Mas Alimin untuk menyampaikan penutupnya, ya. Dan aku janji aku nggak bakal ngomong lagi karena ini jujur saja ya, ini diskusi seru loh, sumpah. Aku bertemu Mas Alimin, bertemu Galvina ini seru banget. But anyway, ini sudah malam, jadi mesti aku tutup. Oke, mungkin dari Mas Alimin dulu ya untuk menyampaikan penutupannya lalu disusul oleh Galvina dan ya kita akan tutup. Silakan Mas Alimin. Mungkin kesimpulannya seperti yang sudah saya disebutkan di awal gitu ya. Sikap pribadi saya tidak membantah teori evolusi secara keseluruhan, hanya berbeda di sedikit detail aja gitu ya terkait
eh, asal asal muasal manusia Homo sapiens gitu ya, which is Ian, mungkin tadi saya juga agak membantah Mas Yadi dikit ya. Mungkin nanti kita lanjut di lain waktu terkait orang-orang seperti Mas Madit begitu ya mungkin ya, Agus Mustafa dan orang kreasionis lain ya, ya mereka terburu-buru menyimpulkan begitu Mas Yadi. Karena Mereka bukan eh, kreasionis ya, mereka evolusionis. eh, cuman kan mereka percaya inisiasi untuk segala makhluk itu kan dari Tuhan gitu ya. Ya ya mereka, saya juga evolusionis Mas Yadi, kan saya juga mempercaya itu hampir hampir 95%-an saya percaya Bil. Hanya detail kecil aja gitu. Ya menurut saya orang-orang seperti yang sebelumnya disebutkan, mohon maaf ini ya, bukan berarti saya menolak segala sesuatunya hanya ini aja, berdasarkan cara berpikir saya, ya mereka terburu-buru begitu Mas Yadi. Ya intinya itulah. Ya. Oke, nanti aku sampaikan kepada Mas Madit. Kritik nah, ya. Oke, aku nggak bakal sampaikan. Mungkin dia bakal nonton kok. Galvina, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih udah nonton videonya dan maaf banget kalau misalnya ada penjelasan aku yang belibet. Aku tuh sejujurnya bingung kalau nggak jelasinnya secara teknis gitu. Tapi I hope I tried my best and also kita jadi manusia jangan sombong ya, jangan menghancurkan populasi lain hanya demi kita itu supaya lebih istilahnya lebih unggul gitu, menganggap spesies lain lebih rendah dan sebagainya. Sedangkan kita di mata alam semuanya sama saja. Kalau misalnya kalian nggak bisa bertahan hidup, maka kalian bisa punah juga. Jadi kita nggak selamanya sespesial itu dan semoga di masa depan sains bisa berkembang dan tentunya aku juga bisa berkontribusi dalam sains dan bisa bermanfaat untuk semua orang. Makasih. Oke, terima kasih teman-teman yang nonton. Terima kasih Mas Alimin. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya dan ngobrol lagi. Terima kasih juga Galvina dan ya kapan jangan bosan ya. Kapan-kapan aku minta bantuannya lagi untuk menjelaskan sesuatu. Makasih semuanya dan ya seperti itulah teman-teman diskusi kami mengenai evolusi dan kreasionisme. So ya selamat malam semuanya dan bye bye. Thank you.